and good morning, students. How are you? Miss Julita hope you in best condition ya. Now we want to prepare ourselves to start our lesson tematik kelas 4 tema 8. Daerah tempat tinggalku. Tentunya kamu tetap bersama dengan Miss Julita hari ini ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Thank you for your kindness in our life. Now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say, Amen. Nah, hari ini anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita akan belajar menjelaskan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar tokoh dan penokohan dalam teks cerita fiksi. Dan yang ketiga, kita akan belajar cara membuat gambar 3 dimensi. Nah, anak-anak yang perlu kamu kembangkan di sini, kerjasama atau cooperation, dan percaya diri atau confidence. Anak-anak harus memiliki rasa percaya diri dalam berbagai hal ya. Kemudian perlu untuk kerjasama meskipun sedang pandemi, bisa bekerja sama dengan ibu atau orang tua atau adik atau kakak di rumah ya. Kemudian kita akan belajar tentang hubungan gaya dan gerak. Tentunya anak-anak masih ingat kan apa arti dari gaya? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Miss Julita ulangi ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi suatu benda. Nah, anak-anak sudah belajar ada berbagai macam gaya, ada 5 ya. Kita ulangi, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek, gaya gravitasi, dan gaya otot. Ya, benar sekali. Nah, kemudian kita akan melihat hubungan gaya nih dengan gerak. Nah, kita lihat dengan tabel ya supaya kamu bisa lebih mengerti. Nah, di sini ada 5 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, di sini contohnya ketika anak-anak punya kelereng kan. Nah, awalnya kelereng itu diam dan tidak bergerak. Tetapi ketika anak-anak sudah sentil, maka kelereng itu bisa bergerak. Nah, kemudian yang kedua, meja yang awalnya diam, misalnya meja di kelas kamu bayangkan, atau meja di rumah kamu deh. Nah, meja di rumah kamu akan berpindah jika kamu dorong. Itu adalah contoh nomor 1, yaitu gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Nah, contohnya ketika anak-anak bermain bola dan ada penjaga gawang. Nah, ketika anak-anak menendang bola dengan kencang, bola itu akan diam jika bola itu ditangkap oleh penjaga gawang. Nah, kemudian yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, misalnya bola kasti yang dilempar ke arah tembok atau bola pingpong yang dilempar ke arah tembok itu akan berubah arah anak-anak setelah membentuk tembok. Jadi ketika memantul, itulah yang membuatnya berubah arah. Nah, kemudian yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Nah, misalnya anak-anak naik mobil yang awalnya bergerak otomatis atau lambat, namun tiba-tiba menjadi cepat. Nah, ketika kecepatannya bertambah, itu karena digas oleh pengemudinya. Nah, itu yang membuat gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Kemudian,
Yang kelima, yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, contohnya yang mengubah bentuk benda, misalnya anak-anak membuat plastisin. Kemudian, plastisin ini dibentuk menjadi mobil-mobilan. Jadi ketika anak-anak membuat mobil-mobilan, plastisin ini dibentuk ya. Nah, atau juga bisa saat anak-anak melihat mama membuat kue. Nah, biasanya adonannya itu dibentuk menjadi misalnya donat atau kue-kue yang lain ya. Nah, itu adalah hubungan gaya dan gerak. Masih banyak di dalam kehidupan kita yang berhubungan antara gaya dan gerak. Dan seringkali anak-anak dan Miss Julita lakukan. Nah, di tugas kamu nanti kamu akan melengkapi ya. Kita akan lanjut. Jika anak-anak lihat gambar ini, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya selanjutnya? Jika ada kancil, ada gajah, ada harimau, atau hewan-hewan yang lain, itu termasuk dalam sebuah cerita fiksi. Nah, cerita fiksi kamu sudah belajar ya. Kemarin cerita fiksi itu ada berbagai macam. Ada yang novel, ada legenda, ada dongeng, ada fabel, dan lain-lain. Nah, kita akan melihat penokohan dalam cerita. Nah, yang pertama, protagonis anak-anak. Protagonis adalah tokoh utama dalam cerita. Biasanya tokoh protagonis ini berbuat baik ya. Kemudian yang kedua adalah antagonis. Antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Yang menjadi penentang berarti selalu bermasalah dengan tokoh utama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tirtagonis atau tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Biasanya tirtagonis ini juga disebut sebagai tokoh pembantu di dalam sebuah cerita. Nah, kita akan simak cerita yang akan dibacakan oleh temanmu ya. Silakan Arya. Kisah Kancil Kecil. Suatu hari, kancil kecil terbangun dari tidurnya. Namun, ia tidak melihat kedua induknya. Ia tidak dapat menemukan makanan. Padahal, perutnya sangat lapar. Akhirnya, ia memutuskan untuk keluar rumah mencari makanan. Namun, ia belum pernah keluar dari rumah seorang diri. Karena kedua induknya sama sekali tidak mengizinkannya untuk keluar sendiri, kancil kecil masih sangat kecil dan belum cukup besar untuk keluar sendirian. Dua induknya selalu berpesan, hutan adalah tempat yang sangat berbahaya karena banyak sekali hewan jahat dan berbahaya. Namun, ia tidak menghiraukan pesan kedua induknya tersebut. Ia saat kelaparan dan keluar rumah menuju hutan. Saat masuk ke hutan, ia melihat banyak sekali pohon-pohon yang lebat. Di tengah perjalanan, ia melihat buah anggur. Ia pun berjalan mendekat dan langsung melahapnya. Namun, tiba-tiba mendengar suara sangat kencang dan tanah pun sedikit bergetar. Kancil kecil sangat ketakutan. Ia bersembunyi di sebuah semak. Ia pun melihat seekor hewan yang berjalan mendekat tempatnya bersembunyi. Hewan tersebut bertubuh sangat besar, mempunyai telinga lebar dan berhidung panjang. Selain itu, mulutnya terdapat 2 gigi yang besar dan panjang. Tidak lama kemudian, dari area yang sama, muncullah seekor hewan yang lain. Namun, hewan tersebut sangat indah dan memiliki rambut yang sangat halus, berwarna kuning. Ia mempunyai rambut lebat di kepalanya. Hewan tersebut terlihat sangat gagah dan kuat. Ia berjalan dengan sangat anggun. Wah, hewan itu sangat gagah dan kuat. Ia pasti teman ayah dan ibu, ujar kancil kecil. Namun, kawan itu pun hanya lewat begitu saja. Akhirnya, kancil kecil melanjutkan makan. Setelah perutnya kenyang, ia pun kembali ke rumah.
Sesampai di rumah, Kancil melihat kedua orang tuanya sangat khawatir. "Anakku, dari mana saja kamu? Kami sangat mengkhawatirkanmu," tanya sang ibu. Kancil kecil pun menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. "Anakku, kau tidak perlu takut. Hewan yang bertubuh besar itu bernama gajah. Ia sangat baik dan tidak akan memakan kita. Ia sama seperti kita, hanya memakan sayuran. Namun, hewan yang satunya lagi bernama harimau. Pada saat kita lengah, ia bisa menerkam kita dan harimau memakan daging. Para hewan seperti kita, Nak," ujar sang ayah menjelaskan. Kancil kecil yang sangat terkejut, hewan yang menganggap baik ternyata belum tentu baik. Sifatnya dan begitu pun sebaliknya. "Anakku, maka dari itulah kamu harus berhati-hati jika keluar rumah sendiri," ujar sang ibu. "Anakku, jangan pernah melihat hewan dari luarnya. Gajah yang terlihat menyeramkan ternyata hewan yang sangat baik. Sedangkan harimau yang terlihat sangat baik ternyata jahat dan berbahaya," ujar sang ayah menimpali. Dengar kata-kata kedua orang tuanya, Kancil kecil hanya mengangguk. Ia pun seorang tidak bisa ditentukan oleh penampilan, namun ditentukan oleh sikap dan perbuatannya. Nah, anak-anak, Arya sudah menceritakan mengenai kisah Kancil kecil. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan melihat beberapa hal. Nah, yang pertama kamu akan menjawab soal ini ya. Siapakah tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Nah, tokoh dalam cerita yang sudah dibacakan oleh Arya itu ada Kancil, kemudian orang tua Kancil, ada gajah, dan ada harimau. Ya. Nah, yang kedua, di manakah latar cerita tersebut? Ya, di dalam hutan. Dan yang ketiga, apakah pesan moral dari cerita tersebut, anak-anak? Pesan moralnya yang pertama, kita harus mendengarkan dan melakukan pesan orang tua karena mereka adalah wakil Allah di dunia ini ya. Nah, anak-anak perlu ketahui dari sini meskipun ceritanya tentang Kancil dan orang tuanya, tetapi kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak. Nah, anak-anak mempunyai orang tua kan di rumah. Nah, ketika orang tuanya bekerja atau pergi bekerja, kemudian memberikan pesan untuk belajar, ya anak-anak lakukan ya, dan tidak membantah. Oke? Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menilai orang dari penampilan, tapi kita lihat dari sikap dan perbuatannya. Jika perbuatannya baik, itulah sifatnya. Oke? Nah, jadi itu pesan moral dari cerita yang sudah dibacakan Arya tadi, anak-anak. Nah, kemudian anak-anak, coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut merupakan sebuah gambar yang dibuat berdasarkan beberapa teknik. Nah, untuk membuat gambar 3 dimensi, yang pertama kita perlu tahu apa itu gambar 3 dimensi, anak-anak. Nah, gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan dalam. Nah, berbeda dengan 2D, anak-anak, atau 2 dimensi. 2 dimensi itu adalah gambar yang hanya memperlihatkan panjang dan tinggi atau panjang dan lebar. Nah, teknik membuat gambar 3 dimensi. Yang pertama teknik arsir. Kamu bisa melihat apel itu ya, seperti diarsir. Ya, memang itu adalah teknik arsir. Nah, teknik arsir yaitu teknik membuat garis arsiran secara berulang-ulang sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang atau gradasi warna. Bahannya bisa menggunakan pensil atau krayon atau spidol ataupun tinta, anak-anak. Nah, yang kedua yaitu teknik gosok. Teknik gosok ini membutuhkan bantuan kapas atau bahkan jari-jari kita, anak-anak ya. Nah, lebih mudah dilakukan jika menggunakan pensil atau krayon.
Nah, jika anak-anak nanti melakukan teknik ini atau membuat gambar 3 dimensi, lakukan dengan baik ya. Nah, kemudian dalam menggambar 3D anak-anak, kita perlu perhatikan yang namanya perspektif, kemudian proporsi, kemudian komposisi. Nah, perspektif itu apa? Nah, perspektif itu benda yang letaknya lebih dekat dengan pandangan mata akan tampak lebih besar ukurannya bila dibandingkan dengan benda-benda yang letaknya jauh dari pandangan mata. Nah, semakin jauh benda tersebut anak-anak, maka akan hilang dari pandangan mata. Misalnya saat melihat rel kereta api. Nah, kemudian perspektif yang baik akan dapat menimbulkan kesan ruang 3 dimensi dalam bentuk gambar. Bila benda digambar tidak menggunakan kaidah perspektif, maka akan terkesan janggal anak-anak ya. Kemudian yang kedua untuk proporsi. Nah, proporsi ini adalah suatu benda tersusun dari kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan bagian lainnya. Nah, dengan menggunakan proporsi yang tepat, maka gambar benda yang dihasilkan akan tampak wajar anak-anak. Nah, kalau tidak sesuai, itu juga akan terkesan janggal. Kemudian komposisi itu adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa anak-anak. Nah, gambar bentuk yang baik harus memperhatikan komposisi sehingga gambar yang dibuat dapat menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Oke? Nah, itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar 3D. Jadi, jika anak-anak sudah bisa menggambar 3D, itu yang perlu. Kemudian untuk tugas anak-anak silakan melihat page 77 number 1, 2, 3, 4, 5 and then page 88 number 4 and 5. Okay? Now we want to close our lesson. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we want to continue to the next activity. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. See you and God bless you anak-anak. Semangat terus, sehat selalu ya.